Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari apa itu mubtada dan khobar ya. Apa itu mubtada dan khobar? Nah, sebelum kita melanjut pembahasan mubtada dan khobar ya, terlebih dahulu saya akan menerangkan di sini. Jadi kalimat ya, di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua ya. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya al-jumlah atau jumlah. Kata dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya al-kalimah ya. Jadi jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua pola. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim, dan jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il ya. Fi'il itu kata kerja. Nah, saya akan jelaskan sekilas apa itu jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah nanti dibagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi ya. Ada intransitif, ada transitif. Ada yang tidak membutuhkan objek, ada yang membutuhkan objek ya. Fi'il lazim ini rumusnya fi'il plus fa'il. Jadi fi'il ini kata kerja, fa'il ini subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaan ya. Contohnya jalasa Ahmad. Jalasa ini fi'il, kata kerjanya, dia duduk. Ahmad ini orangnya ya, subjeknya, pelakunya. Nah, lalu ada fi'il muta'addi yaitu transitif. Dia dia membutuhkan objek ya. Rumusnya fi'il, fa'il, maf'ul ya. Jadi ada kata kerja, ada subjek, ada maf'ul objeknya ya, yang dikenai pekerjaan ya. Contohnya yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Yaqra'u jadi fi'il, Ahmad jadi fa'il, pelakunya ya. Al-Quran yang dibaca yaitu Al-Quran itu jadi objeknya yang dibaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas apa itu mubtada dan khobar. Dan mubtada dan khobar itu dia masuk ke jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah ini kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu bisa nama orang, bisa kata ganti orang, bisa nama tempat, bisa nama daerah ya, bisa isim isyarah. Isim isyarah kemarin kata tunjuk, ini itu ya, dan seterusnya. Ada hadihi, dzalika tilka itu ya. Terus ada domir ya, domir termasuk isim. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu isim semua ya, isim domir kata ganti. Nah, jumlah ismiyah itu yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Nanti pembahasannya akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, rumusnya itu mubtada plus khobar. Nah, jadi rumusnya mubtada plus khobar ya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Nah, contohnya di sini al-madrasatu nadhifatun. Al-madrasatu, madrasah itu ya, nazifatun itu bersih ya. Jadi nazifah itu bersih. Oke, kita lanjut. Kelihatan ya. Nah, jumlah ismiyah kita harus pahami dulu. Jumlah ismiyah tadi kalimat yang diawali oleh isim ya. Polanya mubtada plus khobar ya. Nah, mubtada ini apa? Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan. Nah, atau mudahnya mubtada itu isim yang berada di awal kalimat ya. Jadi mubtada ini yang akan dijelaskan, dan khobar ya adalah penjelasan dari objek berupa kondisi, bisa kedudukan atau yang lainnya ya. Jadi khobar ini yang menjelaskan mubtada atau yang mengkhabarkan ya, mengkhabarkan mubtada ya. Jadi mubtada ini isim yang berada di awal kalimat ya, atau objeknya. Khobar ini yang menjelaskan mubtada ya.
Isim itu sendiri tadi sudah saya jelaskan ya, isim itu bisa kata benda, nama orang atau tempat, daerah ya, kata ganti orang, bisa isim isyarah itu kata tunjuk ya. Nah, itu termasuk isim. Nah, contohnya di sini, oke. Ada al-mal'abu wasi'un ya, Ahmad jamilun, hadhihi maktabatun, huwa muhandisun. Ini beserta artinya. Nanti coba kita cek apakah ini benar mubtada dan khobar. Nah, untuk mengetahui apakah termasuk mubtada dan khobar, maka kita akan mempelajari kaidah-kaidahnya atau rumus-rumusnya. Nah, di sini anak-anak silahkan dihafalkan ya rumusnya. Ada madu manis dari Malang ya, madu manis dari Malang. Madu marfu keduanya. Nah, ini marfu ini apa, nanti kita jelaskan. Marfu keduanya, madu manis. Manis itu sama jenis ya, mubtada sama khobarnya sama jenis ya. Madu manis dari mubtada wajib ma'rifah. Nah, ini walaupun nanti ada di dalam suatu kondisi dia tidak ma'rifah ya, tapi umumnya mubtada itu ma'rifah ya. Madu manis dari Malang. Malang itu sama bilangan ya, mubtada dan khobarnya sama bilangan. Oke. Nah, kita jelaskan satu-satu. Madu marfu keduanya ya. Jadi mubtada dan khobar itu harus marfu. Marfu itu apa? Marfu itu tanda aslinya domah ya, atau rofa ya. Rofa atau marfu itu tanda aslinya domah ya, atau dengan tanda yang lain. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah belajar asmaul khamsah ya, belajar isim tasniyah ya dan lain sebagainya, itu nanti akan menemui dia tandanya bukan domah tapi tandanya ini. Nah, tapi untuk sekarang anak-anak cukup memahami ini dulu ya. Jadi marfu ya, rofa itu tandanya domah ya, atau domatain. Domatain itu tanwin ya, tanwin. Nah, madu marfu keduanya. Jadi mubtada dan khobarnya ciri-cirinya dia pasti marfu, ada tanda domah di akhir katanya. Oke, jelas ya. Pelan-pelan. Terus manis, madu manis. Manis sama jenis ya. Jadi mubtada dan khobarnya harus sama jenis ya. Jadi kalau mubtadanya sama jenis maksudnya apa? Ya, dari segi kelaminnya ya. Kalau laki-laki ya khobarnya harus laki-laki. Kalau mubtadanya muannas atau perempuan, maka khobarnya harus muannas juga gitu ya. Itu mudzakkar. Nah, ini ciri-cirinya mudzakkar kemarin sudah ya, lawannya muannas. Jadi kalau muannas itu pasti ada tak marbutohnya di akhir ya, atau tak tanis kalau misalkan untuk jamak. Nah, sedangkan mudzakkar itu tidak terdapat tak marbutoh atau tak tanis di akhir. Nah, nanti terkait ada hal yang lain yang gharib ya, yang asing, itu nanti ada yang namanya tolhah. Misalkan dia namanya laki-laki tapi namanya tolhah. Tolhah itu tolhatun, itu dia ada tak marbutohnya. Nah, ini pengecualian ya. Oke, itu terus madu manis dari. Nah, sekarang dari mubtada harus ma'rifah ya, mubtada harus ma'rifat. Nah, ma'rifat, mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Nah, ma'rifat itu lawannya nakiroh. Jadi ma'rifat itu dia khusus ya. Kalau nakiroh itu umum. Nah, jadi ma'rifat itu khusus, nakiroh itu umum. Nah, ma'rifat ini ditandai dengan, nah ini ada alif lam ya. Bisa domir, bisa isim isyarah, bisa isim alam. Ini saya satu-satu. Jadi ma'rifat itu bisa ditandai alif lam. Domir itu kata ganti. Nah, kata ganti huwa, huma, hum. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu misalkan saya menyebutkan kamu ya, maka dia sudah khusus. Yang dimaksud kamu ini ya, bukan kamu yang lain gitu ya. Misalkan saya ngomong dia, huwa ya, yang dimaksud sudah dia itu, bukan dia yang lainnya. Jadi dia ma'rifat, termasuk isim ma'rifat, dia sudah khusus, jelas ya, tidak apa istilahnya, tidak global lagi gitu ya. Nah, terus ada isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Nah, kemarin kita sudah pelajari, ada hadza, hadihi untuk ini, ada dzalika, ada tilka untuk itu. Nah, jadi kalau isim isyarah, nah misalkan contoh al-qalamu, pena ya.
Qalamun itu pena. Nah, misalkan saya ngomong qalamun, nah ini qalamun, jadi nakiroh itu umum dia, ya masih gak jelas ya, masih umum, belum khusus maksudnya apa gitu ya. Nah, nakiroh ini tandanya tanwin, jadi semua di dalam bahasa Arab nanti yang nakiroh itu bisa dimakrifatkan. Jadi misalkan qalamun itu pena ya, nanti dia bisa makrifat dengan diganti al ya, tanwinnya dibuang. Nah, ini rumus lagi, jadi kalau dia bertanwin maka tidak boleh dikasih al, kalau ada alnya maka tidak boleh dikasih tanwin gitu ya. Nah, contoh qalamun tadi kita bahas isim isyarah. Nah, ketika saya ngomong qalamun ini sekalian menjelaskan yang nakiroh, jadi nakiroh itu umum. Ketika saya bilang qalamun, maka di dalam bahasa Arab ketika dia qalamun maka dia nakiroh karena dia bertanwin ya. Maka yang dimaksud masih tidak jelas ya. Qalamun ya, bolpennya siapa ya, atau bolpen apa, bisa bolpen besi, bisa bolpen kayu ya, dan seterusnya, bisa bolpennya Ahmad, bolpennya Zaid, dan seterusnya. Jadi ketika kita menggunakan tanwin qalamun ya, itu dia masih nakiroh, masih umum, masih belum spesifik. Tapi kalau kita ganti al-qalamu ya, jadi ketika diganti al maka tanwinnya dihilangkan di akhirnya, al-qalamu, maka dia sudah jelas yang dimaksud bolpen ini gitu ya. Nah, sama dengan misalkan kita ada kata qalamun, nah ini masih belum jelas bolpen apa. Nah, ketika kita tambahkan isim isyarah ya, ini bolpen, nah, bahasa Arabnya ini apa? Karena qalamun ini mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya, maka ini yang untuk mudzakkar apa? Hada atau hadhihi ya, pakai hadza qalamun. Nah, maka dia jadi spesifik atau menjadi makrifat, jadi khusus ya, yang dimaksud jelas ya, hadza qalamun, ini bolpen. Nah, bukan yang lain ya, bukan yang di laci, bukan yang di toko ya, dan lain sebagainya gitu ya. Paham ya anak-anak? Nah, isim isyarah, kata tunjuk. Terus ada isim alam. Isim alam itu nama orang, Ahmad, Zaid ya, Fatoni ya, Ali, Umar, dan seterusnya. Nah, ketika saya ngomong Ahmad ya, maka di situ sudah makrifat jelas ya. Yang saya maksud Ahmad yang itu, bukan Ahmad yang lainnya, bukan Ahmad yang di Mergosono, bukan Ahmad yang di mana, Bandung, dan seterusnya gitu ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Nah, jadi ini makrifat itu ya tandanya alif lam, bisa domir, bisa isim isyarah, bisa isim alam, bisa idhofah ya. Idhofah itu jadi dua kata jadi satu makna. Misalkan pintu kayu jati gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, atau bapaknya Ahmad. Nah, yang dimasukkan bapaknya Ahmad itu kan di situ ada dua kata, nah tapi satu makna gitu ya. Nah, ini mungkin kita pelajari lain waktu. Anak-anak tidak perlu pusing-pusing mempelajari ini, setidaknya tapi anak-anak tahu bahwasanya gambarannya itu seperti ini gitu ya. Terus tadi sudah madu, manis dari mubtada ma'rifah, sekarang malang. Malang itu sama bilangan ya. Jadi mubtada dan ma'rifahnya itu sama-sama bilangannya. Ya, bilangannya maksudnya satu. Kalau mubtadanya satu, maka khobarnya satu. Kalau mubtadanya ada dua, maka khobarnya harus dua atau ganda ya. Kalau mubtadanya tiga atau jamak, maka khobarnya juga harus jamak gitu ya. Nah, jadi satu itu mufrad ya, ini untuk pengenalan saja. Jadi mufrad itu tunggal, musanna itu tasniyah, itu ganda, jamak itu banyak lebih dari dua. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, 10, 100, 1000 ya, dan seterusnya. Itu jamak. Nah, jamak ini pun nanti dibagi menjadi 3 ya. Ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki ya. Ada jamak muannas salim, itu nanti untuk perempuan. Ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini dia pola katanya dia istilahnya tidak beraturan gitu ya. Jadi harus dihafal. Nah, ini tadi. Jadi ada madu manis dari Malang. Oke. Nah,
sekarang kita lihat ke contoh ya yang tadi, apakah sudah benar kalimat ini termasuk jumlah ismiyah. Nah, kita cek satu-satu. Oke. Al-mal'abu wasi'un. Madu, manis dari Malang. Madu, marfu keduanya. Nah, marfu tadi ditandai apa? Marfu tadi maksudnya apa? Dia berdomah atau domaten. Nah, ini marfu apa enggak? Nah, dia marfu. Oke, berarti benar ya. Al-mal'abu wasi'un. Madu, marfu keduanya. Mubtada dan khobarnya dia marfu. Oke, benar. Madu, manis. Manis itu sama jenis. Nah, ini mudzakkar apa muannas? Nah, al-mal'abu karena tidak ada tak marbutohnya maka dia mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Nah, maka di sini juga harus laki-laki, tidak ada tak marbutohnya. Nah, sudah benar ya, ini tidak ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya jadi wasi'atun ya, gitu ya. Madu, manis dari mubtada ma'rifah, gitu ya. Mubtada harus ma'rifah. Nah, ciri-ciri ma'rifah tadi apa? Nah, ciri-ciri ma'rifah itu ada alnya, gitu ya. Nah, ini ada alnya apa enggak? Nah, ternyata ada al-mal'abu. Nah, ini al-mal'abu nih ya. Ini ya. Nah, al-mal'abu. Nah, alif lam. Nah, ini jadi ma'rifah dia ya. Playground itu luas ya. Madu, manis dari Malang. Malang sekarang. Malang itu mubtada sama khobarnya sama bilangan ya. Kalau ini mubtadanya satu, maka khobarnya juga harus satu. Nah, ini sebenarnya tidak harus dibahas di kelas 7, tapi tidak apa-apa untuk gambaran ya. Jadi al-mal'abu wasi'un. Nanti kalau misalkan ini mufrad ya, benar ya. Nanti kalau misalkan dua, dia bisa ya. Kalau dua nanti rumusnya ditambahi ani ya. Kalau misalkan jamak lebih dari dua, kalau misalkan jamak mudzakkar ya, ini karena ini mudzakkar ditambahi una atau ina ya. Contoh muslimun, kalau dua orang muslim muslimani, kalau banyak orang muslim muslimuna, atau kalau untuk jar atau mansub ya itu nanti istilah lain anak-anak ya, itu nanti bisa muslimina ya. Tapi kalau jamak muannas salim itu bisa misalkan banyak orang-orang muslim perempuan gitu ya, itu namanya muslimat ya. Kalau dua orang muslimah ya, satu orang muslimah muslimatun. Kalau dua orang muslimah tadi ditambahi ani muslimatani ya. Kalau banyak muslimat ya. Itu. Nah, ini di sini kalau misalkan dua playground berarti al-mal'abani wasi'ani gitu ya. Nanti tinggal ditambahi ani gini. Ani. Nah, unnya dihapus diganti fathah ya. Itu. Coba di bawahnya kita cek lagi Ahmad Jamilun ya. Ahmad Jamilun. Madu, manis dari Malang. Madu marfu keduanya. Marfu apa enggak? Oh ya, ada domahnya ya. Manis sama jenis apa enggak? Nah, Ahmad ini laki-laki. Di sini juga laki-laki. Kenapa kok tahu laki-laki? Karena tidak ada tak marbutohnya gitu ya. Nah, madu, manis dari mubtada ma'rifah. Nah, mubtada ma'rifah apa enggak? Nah, ma'rifah tadi apa ciri-cirinya? Ada alnya apa? Oh, enggak cuma itu ya. Jadi ma'rifah ada banyak. Nah, jadi ini salah apa enggak? Salah Pak? Oh, tidak ya. Jadi ma'rifah tadi ada apa aja? Nah, bisa ya, jadi kalau misalkan kata benda itu dikasih al ya, bisa isim alam nama orang, bisa isim isyarah kata tunjuk ya. Itu jadi tidak perlu dikasih al, jadi nggak usah al-ahmadu ya. Jadi nama orang itu sudah isim ma'rifah. Madu, manis dari mubtada harus ma'rifah ya. Nah, saya tambahi lagi, jadi khobar itu rata-rata dia nakiroh. Nakiroh itu dia tadi kita sudah bahas ya, dia bertanwin. Nah, nanti lain halnya ketika dua-duanya itu ma'rifah, maksudnya ada alnya gitu ya. Misalkan ini ya, al-mal'abu al-wasi'u ya. Al-mal'abu al-wasi'u itu nanti artinya sudah bukan playground itu luas, nanti dia jadi naat man'ut ya. Al-mal'abu wasi'un, al-mal'abu al-wasi'u, jadi playground yang luas. Nah, itu beda nanti. Playground itu luas dengan playground yang luas itu nanti beda. Kalau playground yang luas itu dia sifat mensifati. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya ini.
ada, nanti anak-anak bisa dicek ya, ada hadhihi, huwa. Nah ini seperti apa, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya. Nanti silahkan dicatat, dikerjakan ya soal latihannya, semoga anak-anak paham. Apabila belum paham silahkan ditanyakan di grup ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.